lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Lisa selaku calon guru penggerak yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan Bu Lisa menyampaikan paparan tentang budaya positif di SMP Negeri 1 Grembung. Ya, perlu kita simak bersama bagaimana sih budaya positif itu akan diterapkan di SMP Negeri 1 Grembung. Bapak yang saya hormati, dulu memang ada yang namanya budaya negatif atau hukum negatif, sehingga semua siswa apabila melakukan kesalahan atau pelanggaran maka hukumannya itu bersifat negatif. Seiring dengan diturunkannya program sekolah ramah anak, maka hukum negatif itu sudah tidak diizinkan dan menjadi hukum positif atau budaya positif, di mana anak-anak secara sadar akan menyadari bahwa mereka telah melakukan pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran tata tertib. Dari hasil itulah maka anak-anak secara sadar menyampaikan apa yang harus mereka lakukan secara positif, dan sehingga kedepannya tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Itu pengantar terkait dengan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Lisa. Selanjutnya Bu Lisa bisa menyampaikan paparan materi tentang budaya positif. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kasyanto SPD MSI selaku Kepala SMP Negeri 1 Grembung, dan Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Grembung yang kami paling krisis dari moral anak bangsa kita yaitu tentang karakter. Dan disinilah dasar kenapa budaya positif itu harus kita terapkan di sekolah. Kita tanamkan, kita kenalkan kepada peserta didik kita, agar anak-anak tidak lagi menjadi anak yang tidak mengenal bagaimana karakter yang baik kepada orang-orang, terutama kepada orang tua dan kepada bapak ibu guru dan kepada masyarakat. Mana dasarnya yaitu dari keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di sekolah. Alhamdulillah di SMP Negeri 1 Grembung ini budaya positif sudah banyak kita temui dan sudah dilaksanakan. Hanya beberapa anak yang perlu kita bina dan perlu kita beri keyakinan agar mereka bisa mengikuti kegiatan budaya positif itu lebih bermakna buat dirinya. Salah satunya yaitu kegiatan di pagi hari. Kita sudah melaksanakan senyum salam sapa sesuai dengan minat dan bakat, sesuai dengan kodrat alam. Kodrat alam, anak itu bukanlah sebuah kertas putih yang kosong, tetapi anak itu merupakan gelas yang sudah ada airnya. Kita sebagai pendidik bagaimana membuat
gelas yang sudah ada air putih itu menjadi berasa. Apakah berasa sirup melon? Apakah akan berasa mocha atau berasa kopi? Kita sebagai pendidik membutuhkan hal untuk membuat anak itu menjadi anak yang bermanfaat. Kebebasan ini yang selama ini masih perlu kita terapkan, kebebasan. Jadi kebebasan dalam kita butuh keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Contoh, mengapa saat berkendara kita memakai helm? Mengapa kita diharuskan memakai masker? Itu semuanya aturan, bukan keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi ada kesadaran dari diri sendiri. Kalau di sekolah, bahasa yang kita terapkan bukan contoh keyakinan kelas yang disusun menggunakan kalimat positif, membuang sampah pada tempatnya, bukan tidak membuang sampah sembarangan. Sampai hal bahasa pun harus kita tata agar anak-anak bisa memahami benar-benar apa makna budaya positif yang menumbuhkan keyakinan yang sudah dibuat oleh anak itu sendiri. Nah, setelah itu kita lakukan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini yang paling sulit ya. Saat anak-anak sudah melakukan kesalahan, kita mencoba membuat anak itu bisa sadar diri. Bahasanya di sini yaitu restitusi. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, Bapak Ibu, di sini nanti kita membuat kesepakatan. Ada 2 kasus, ada kasus siswa terlambat, ada kasus siswa berkelahi. Ini ada sebuah peristiwa yang sudah dilakukan oleh salah satu guru, yaitu Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Jadi ada 2 kesalahannya. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, sudah pula berwarna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Ini permasalahan seperti ini yang sering terjadi, dan di dalam transformasi perubahan untuk menciptakan budaya positif ini harus kita ubah. Ya, jadi aturan anak tidak boleh dihukum, tapi dia sadar. Seperti kasus Sabrina, dia sudah menyadari
dan dia pun sudah minta maaf. Tetapi dari pihak sekolah, Pak Lukman selaku guru yang piket di depan, beliau tidak mau menerima. Tetapi kalau sudah ada kesepakatan dari siswa yang sudah tertulis, hal itu bisa. Tetapi kalau belum ada kesepakatan, hal itu merupakan pelanggaran. Jadi tidak ada budaya positif baik buat siswa, hanya hukuman dan kenangan negatif dari anak itu. Ternyata Pak Lukman itu orangnya jahat. Ternyata Pak Lukman itu orangnya seperti ini, membuat saya malu. Tetapi kalau kita sudah ada kesepakatan, anak tinggal kita tunjukkan. Seperti ini, kalian sudah sepakat. Bagaimana? Nah, itu yang lebih mudah. Kalau kita sebagai pihak sekolah sudah ada kesepakatan dengan peserta didik, mereka membuat sendiri aturan yang sebelumnya kita sudah memberikan wacana yang baik-baik buat mereka, dan aturan itu disepakati bersama atas kerjasama bersama, kolaborasi, dan memberikan manfaat positif buat keduanya. Jadi tidak buat sekolah saja ataupun buat siswa saja, kedua-duanya ada kesepakatan. Namun saat ada kesepakatan yang tidak sesuai, yang hanya bersatu pihak, itu harus kita luruskan kembali. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, mari kita diskusi keyakinan kelas atau sekolah apa saja yang menurut Bapak Ibu yang dapat menumbuhkan kesadaran intrinsik warga sekolah sehingga dapat menjadi budaya positif yang harus kita ambil hari ini tentang upacara bendera. Yang kedua, kepedulian terhadap lingkungan sekolah tercinta kita SMP Negeri 1 Kerembung, baik dalam hal kebersihan, keindahan kelas dan sekitarnya. Yang ketiga, tentang kegiatan keagamaan. Monggo kita buat jadi 3 kelompok. Ada 1 kertas ini akan saya letakkan di meja depan. Kertas 1 tentang upacara, kertas 2 tentang lingkungan sekolah, kertas yang ketiga tentang kegiatan keagamaan. Bapak Ibu silakan mengambil kertas-kertas warna-warni yang ada di depan. Bapak Ibu membuat kesepakatan. Saat upacara bendera, kegiatan positif apa yang menurut Bapak Ibu bisa dilakukan oleh anak-anak dan bisa bermanfaat buat anak-anak dan lingkungan sekolah. Monggo, ada beberapa kertas di depan. Bapak Ibu mau ambil di upacara, monggo. Mau ambil di bagian lingkungan sekolah, kebersihan, atau yang ketiga tentang keagamaan. Kegiatan positif upacara bendera sudah selesai ditulis oleh Bapak Ibu. Monggo bisa dibacakan salah satu dari kegiatan ini, Pak Masum, monggo. Salah satu. Ini ada setelah upacara itu kan biasanya OSIS yang mengemasi perlengkapan upacara. Nah, ini ditawarkan kepada siswa yang barangkali kurang disiplin dengan membantu mengemasi perlengkapan upacara. Ya. Jadi melibatkan peserta didik Ya. semuanya kan? Ya. Kedua, ini ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan khidmat. Jadi peserta didik agar memaknai lagu Indonesia Raya itu tidak asal-asalan dibunyikan, dinyanyikan, tapi mereka harus dengan hikmat agar. Penghayatan. Terima kasih Pak Masum. Monggo Bu Ida untuk budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Diharapkan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita
peserta didik itu diajak serta mengamati lingkungan yang ada di sekolah ini. Misalnya kalau kotor itu gimana, nyaman atau tidak kalian anakku gitu ya. Akhirnya dia kan mereka itu timbul kesadaran, oh kalau kotor ini kelihatannya jorok, misalnya nggak cocok, nggak sesuai dengan visi misi sekolah kita. Apalagi sekarang sekolah kita sudah CSAP, sekolah calon sekolah di tingkat provinsi. Jadi mereka itu diajak berpikir dan mengamati lingkungan ini, oh nggak cocok gitu. Jadi tidak ada kita melarang, enggak, dikasih kesadaran sendiri. Itu contoh yang kecil di sini ditulis Bapak Ibu. Ya. Begitu. Terima kasih Bu Ida. Monggo Bu Maya untuk kegiatan budaya positif yang ada di kegiatan keagamaan. Bisa dilihat. Kalau di SMP Negeri 1 Kerembung biasanya kalau kegiatan positif pembiasaan pagi nih, baca Yasin, kalau hari Jumat terkadang tahlil atau baca surat Al-Kahfi. Kita lihat beberapa siswa memang ada beberapa yang masih terlambat. Hukuman negatifnya yang biasanya yang dulu pernah dilakukan mungkin bisa diubah menjadi hukum positif, yakni kalau mereka telatnya lebih lama atau jam 7 kurang baru datang, mereka bisa diminta untuk membacakan Yasin secara keseluruhan tersendiri dengan niat mereka bisa membaca Yasin ini benar-benar karena mereka ingin dan benar-benar menanamkan dalam dirinya kalau memang baca Yasin itu untuk kebutuhan dirinya sendiri, keluarga dan orang sekitarnya, bukan karena tuntutan setiap hari. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membuat kesepakatan budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Kerembung. Nanti kita sosialisasikan kepada anak-anak. Kalau mereka sepakat, maka kegiatan budaya positif yang sudah kita buat itu akan bisa kita jadikan patokan sebagai aturan yang tidak memaksa, tapi aturan itu dibuat atas kesadaran diri sendiri oleh peserta didik. Mudah-mudahan apa yang sudah ada di SMP Negeri 1 ini mengalami perubahan yang baik, akan bisa memberikan manfaat yang baik pula buat peserta didik kita dan membuat SMP Negeri 1 Kerembung tetap jaya. Rasanya seperti itu ya. SMP Negeri 1 Kerembung jaya, biasanya seperti itu anak-anak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan untuk materi budaya positif yang sudah saya sampaikan ini? Dari kesiswaan mungkin Pak Maksum, mungkin ada saran atau bagaimana menurut Pak Maksum? Apakah budaya positif ini menurut kesiswaan merupakan hal yang perlu kita terapkan atau hal yang tidak perlu kita terapkan karena bertentangan dengan mungkin aturan dari kesiswaan? Monggo sebagai refleksinya Pak Maksum. Sebuah aturan yang kita buat itu adalah sebuah kesepakatan bersama antara guru, murid, bahkan juga dengan wali murid yang bisa diwakili oleh paguyuban, dan harus ada kesepemahaman untuk menumbuhkan budaya positif yang barangkali yang dulu sudah kita lakukan, sehingga anak-anak lebih berpikir positif lagi, tidak berpikir negatif terhadap guru maupun aturan yang sudah kita ciptakan. Bahwasanya aturan itu adalah untuk menumbuhkan kedisiplinan, untuk menumbuhkan kebersamaan, kesetaraan yang ada di sekolah kita. Demikian, sehingga perlu kita sosialisasi lebih luas lagi. Memang segitiga restitusi itu yang perlu kita terapkan ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa menjalankan segitiga restitusi itu bersama kita sebagai pendidik. Demikian Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini yang sudah bersedia untuk menerima materi budaya positif dari kami, ilmu yang kami dapatkan dari calon guru penggerak. Monggo Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan sedikit referensi tentang kegiatan hari ini. Baik, terima kasih Bu Lisa yang telah memaparkan dan mempresentasikan materi tentang budaya positif hasil dari latihan calon guru penggerak. Saya pikir sudah cukup jelas untuk pemaparan materi dari Bu Lisa terkait dengan budaya positif, dan isinya memang cukup bisa kita terapkan di SMP Negeri 1 Gerumbung untuk budaya positif, karena itu bisa merubah mindset peserta didik ke depannya bahwa budaya positif itu adalah tumbuh dari ide dan kesadaran peserta didik itu sendiri. Mudah-mudahan ke depannya budaya positif ini bisa kita terapkan di SMP Negeri 1 Gerumbung. Terima kasih Bu Lisa yang telah menyampaikan paparan materi tentang budaya positif. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kita beri aplaus Bapak Ibu untuk Bu Lisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.